Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video yang mungkin beritanya ini nanti akan mungkin membuat kaget ya, terutama bagi mereka yang disebut berfaham Salafi Wahabi ya. Seperti apa videonya kita saksikan sama-sama, kemudian setelah itu nanti akan kita komentari atau kita berikan sedikit tanggapan atau reaksinya. Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana, itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Kalau kita melihat penjelasan di dalam video tersebut, ini kan tidak menjelaskan siapa orangnya. Ada seseorang yang disebut sebagai seorang dai terkenal, dia berjargon ya istilahnya itu kembali kepada ajaran ulama salaf, mungkin kalau dengan bahasa yang lain seperti itu. Dan ini kalau kategorinya atau ciri-cirinya itu kan dia orang ya berperawakan kalem, dakwanya itu santun, dia itu korupsi besar-besaran. Versi di dalam video tersebut keterangannya kan begitu. Kemudian hasil korupsi tadi itu diberikan kepada istri yang keempat. Entah informasi ini benar atau tidak. Kalau memang benar uang tadi itu hasil korupsi diberikan kepada istri keempat, pertama yang mengagetkan itu begini, istrinya 4, kaget. Ya sebenarnya hal ini boleh dalam syariat, cuman kagetnya itu sampai 4 istrinya kan bagus, sudah keren, hebat begitu. Kemudian yang diberikan adalah uang yang seperti itu. Kemudian ketika juga yang mengkagetkan adalah ketika ada jemaahnya yang mengatakan, entah ini informasi benar atau tidak, wallahu alam. Nanti teman-teman koreksi aja sendiri itu. Ketika jemaahnya tahu, ada yang tahu lah bahasa seperti itu, tentang masalah korupsinya salah satu ustadz ini, kemudian jemaahnya tadi bilang begini, aib ini atau berita ini jangan sampai tersebar ke halayak luas atau sampai ke publik karena ini aib begitu. Kemudian di dalam video tersebut dianalogikan begini, kalau aib itu atau kalau dosa atau kemungkaran itu terkait pada dirinya sendiri, oke lah itu tidak disebarkan, itu aib. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain seperti korupsi, maka harus dikasih tahu kepada publik bahwasanya orang ini dan itu. Kemudian dan harus ada konsekuensi hukum. Apalagi ini juga berkaitan dengan hukum yang ada di negara kita. Di narasi itu saya agak setuju ya sebenarnya. Kemudian yang dimaksud itu siapa sebenarnya? Setelah saya mencari-cari, ternyata ada satu berita, yaitu di inilah.com ya, tentang masalah salah satu ustadz di sini disebut ya sebagai Ustadz Khalid Basalamah. Di sini keterangannya begini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK benarkan bahwa penyelidik telah meminta klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Berarti ini bukan masih belum tersangka ya. Kalau memang ini nanti terlibat atau statusnya Khalid Basalamah ini bukan tersangka, masih dia dalam bahasa itu dia saksi begitu. Benar yang bersangkutan Khalid diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan perkara haji, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Senin 23 bulan 6 2025. Kayaknya kemarin ya. Ini masih statusnya Khalid Basalamah itu saksi ya, bukan sebagai ya terpidana gitu, bukan tersangka. Budi menyebut Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif dalam proses klarifikasi
Adapun materi utama yang diklarifikasi berkaitan dengan pengetahuan Khalid terkait pengelolaan ibadah haji. Jadi benar, ini merupakan salah satu kasus yang ada di kota haji ya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Khalid Basalamah disebut memiliki agensi umroh dan haji bernama Uhud Tour. Jadi teman-teman yang haji kemudian ikut Uhud Tour, berarti itu miliknya Pak Khalid Basalamah ya. Yang didalami terkait dengan pengetahuannya terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu, kata Budi, yaitu sebagai juru bicara KPK ya. Budi menjelaskan bahwa keterangan dari Khalid dinilai penting dalam proses penyelidikan agar kasus ini semakin terang, sehingga dapat ditemukan bukti permulaan yang cukup dan naik ke tahap penyelidikan. Saat ini perkara tersebut belum naik ke tahap penyelidikan, tapi KPK berkomitmen untuk terus mendalami, menelusuri setiap informasi yang dibutuhkan dan berkomitmen untuk segera menaikkan perkara ini ke tahap berikutnya, jelas Budi. Jadi belum ke tahap penyelidikan, cuma dalam tahap masih pemeriksaan mungkin ya. Semua orang-orang yang dianggap berhubungan itu dimintai keterangan gitu, termasuk salah satunya Khalid Basalamah. Melihat ini ya, belum dipastikan Khalid Basalamah ini menjadi tersangka ya. Karena kalau kita melihat dari juru bicara Budi tadi, Budi Prasetyo itu masih dalam tahap ya mungkin ya minta keterangan ya orang-orang yang dianggap berhubungan. Adapun keterangan yang ada di video tadi itu masih belum pasti sebenarnya benar atau tidak, karena ini belum belum ditersangkakan atau belum dipastikan oleh KPK ya, atau pihak yang berwenang gitu bahasanya itu. Jadi kalau saya pribadi tidak berani untuk menjustifikasi, tapi berita ini perlu untuk kita cari kebenarannya sebenarnya begitu. Tapi tentu begini, orang-orang yang terkait dengan Pak Khalid Basalamah atau yang memang tahu tentang informasi Pak Khalid Basalamah tentu akan tahu sebenarnya berita yang sebenarnya seperti apa gitu. Entah benar atau salah, mesti mereka tahu gitu. Saya kira orang di dalam video tersebut anggaplah disebut itu guru gembul ya. Itu tentunya ketika dia memberikan informasi seperti itu tentunya ada datanya ya, meskipun datanya mungkin diambil dari media sosial juga atau dari ya berita-berita.com juga mungkin ya. Setidaknya kan seperti itu. Kalau dari berita yang valid ya bagus sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi tidak berani menjustifikasi dia sebagai termasuk orang yang mengkorupsi, itu belum berani kalau saya. Tapi kalau diminta keterangan iya gitu, karena sesuai yang ada di inilah.com tadi yang disebutkan di sana, menyebutkan ada Pak Budi Prasetyo sebagai juru bicara KPK ya. Kemudian begini, di dalam di dalam satu instansi sebenarnya itu ya, memang untuk terjadi hal-hal yang mungkin menyeleweng itu sangat mungkin karena begini, apalagi dengan bahasa begini, misalnya ada seseorang yang istrinya tidak satu tapi 4 misalnya kayak gitu, atau 3 begitu, kemudian dia ada di satu instansi, maka kemungkinan untuk mendapatkan satu yang lebih untuk menyenangkan 3 atau 4 atau 2 istrinya itu sangat mungkin begitu. Ya karena dunia itu hijau, itu indah, dunia itu hidup di dunia ya butuh dunia seperti itu. Tapi orang-orang yang bisa menahan itu ya Masya Allah begitu, ada orang-orang hebat. Makanya para kiai kita menyebutkan begini, ketika kita menjadi seorang ulama itu hindarilah 2 perkara. Pertama itu adalah harta atau hubbul mal atau hubbud dunya. Kedua itu adalah perempuan. Karena keduanya ini akan merusak reputasi sebagai atau dai atau ulama itu sendiri begitu. Karena ini adalah menjadi cobaan yang besar sebenarnya bagi seorang dai siapapun sebenarnya. Teman-teman pun sendiri ketika hidup di lingkungan itu atau di pusaran itu, saya kira belum tentu juga bisa menghindari hal-hal seperti itu. Intinya untuk menjustifikasian Pak Khalid Basalamah ini, kalau saya pribadi kurang berani, karena penjelasannya seperti tadi itu yang ada di inilah.com itu. Kalau di dalam video tadi
yang disampaikan oleh Pak Gembul itu beliau menjustifikasi, sepertinya begitu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.